Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pemateri yang sudah hadir dan para teman-teman yang mengikuti kegiatan PKM ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyudin, Fajar Sabarudin Nur, Putri Wulandari Karimah, Fitratul Hamdah, Iis Isti Rahmawati, dan saya Anissa Indah Lestari. Baik, untuk memaksimalkan waktu, kita mulai saja ya. Yang untuk pembacaan hadis disampaikan oleh Iis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq akhbarana Habban, hadatsana Daud bin Abil Furat, hadatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'atsullahu ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaisa min abdi yaqa'u ta'unu fayamkutu fi baladihi sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Baik, selanjutnya yaitu terjemahan yang akan disampaikan oleh Putri. Terjemahan hadis. Ya. Menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al-Surat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun, wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu, taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dikembalikan kepada author. Baik, selanjutnya itu syarah hadis yang akan disampaikan oleh Saudari Fitratul Hamdah dan Saudara Fajar Sabarudin Nur. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Fitratul Hamdah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'un yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah 19 Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari mematikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama, di antaranya yang pertama ada menurut Al-Khalil, yaitu ta'un adalah wabah. Lalu menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, menyebutkan bahwa ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Lalu menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa, seperti sembelihan.
Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Lalu menurut Ad-Dawudi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh, dan itu merupakan wabah. Lalu menurut Ayyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Lalu menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Lalu menurut Al-Mutawalli, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Lalu menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Lalu selanjutnya menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di kelenjar serta benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya merupakan tanda-tanda yang muncul di siku dan ketiak. Lalu menurut di antaranya Abu Ali bin Sina, yaitu ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak dan biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan 19 jantung berdebar. Ta'un dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan, hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majas metafora karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu penjelasan syarah hadis yang akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Sabarudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari penjelasan ataupun syarah hadis. Nah, dari penjelasan hadis ini ataupun hadis yang di atas tadi, Tuan Ibnu Hajar mengutip ataupun mengambil dari salah satu hadis lain, yakni dari riwayat Ahmad, yang kurang lebihnya begini dalam artian hadisnya. Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dari rahmat bagi mereka, dan ataupun ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi mereka orang-orang kafir. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya ta'un adalah rahmat yang dikhususkan bagi orang-orang muslim. Dan begitupun ataupun ta'un apabila menimpanya pada orang-orang kafir itu adalah sebagai sebuah ajab yang dipercepat di dunia sebelum ajab di akhir. Nah, adapun dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan bahwasannya datangnya ta'un itu akibat nampaknya perbuatan keji. Nah, adapun dalam hadisnya itu yang artinya tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un sebelumnya. Wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, adapun
dalam keterangan lain, hadis ini dinyatakan dhaif. Namun ada hadis lain yang menguatkan dari hadis ini. Dalam hadis Ibnu Umar, yakni dikuatkan oleh dari hadis Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta. Nah, yang artinya tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang menimpa mereka. Dan hadis riwayat Hakim, nah dikuatkan juga dalam riwayat Hakim, yang artinya apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan ajab Allah dari diri mereka sendiri. Nah, maksudnya apabila hadis yang tadi itu, antara 3 hadis itu, hadis yang dalam hadis Ibnu Umar yang mereka sampaikan ataupun beliau sampaikan dikuatkan lagi oleh hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Muwatta, dan dikuatkan lagi dari hadis riwayat Al-Hakim. Nah, intinya dari 3 hadis tersebut, yakni dari perbuatan keji itu ataupun apabila ada perbuatan keji yang secara disangka-sangka ataupun disengaja ataupun taun itu adalah sebuah perbuatan keji. Nah, apabila dilakukan dengan secara sengaja ataupun yang terdampaknya kepada orang Muslim adalah sebuah rahmat. Nah, apabila yang dikenakan itu orang-orang kafir, itu adalah sebuah ini ajab. Nah, apabila di dalam suatu kaum ataupun suatu wilayah dijelaskan lagi oleh dari hadis Imam Hakim, apabila ada sebuah perbuatan zina ataupun taun yang lainnya, yakni tentang perbuatan maksiat secara terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka wilayah itu mengundang ajab ataupun mengundang siksa dari Allah. Nah, adapun pahala ataupun manfaat dari meninggalkan akibat taun diperoleh dari beberapa syarat, yaitu yang pertama tentang mendapatkan ataupun manfaat dari dalam meninggalkannya taun itu, yang pertama sabar. Nah, artinya orang sabar itu apabila tidak cemas dan tidak khawatir terhadap apa yang menimpanya. Yang ini tidak merasa cemas dan khawatir ataupun gundah, melainkan semuanya ini mereka serahkan ataupun sifat ini diserahkan segala urusan ridho dan atas ketetapan. Kemudian tidak keluar melarikan diri, yakni yang kita sebut ini yang kedua tadi tentang lockdown. Manfaat lockdown pun itu, jadi tidak tertular terhadap yang lainnya. Nah, yang ketiga ini lebih ke tawakalannya, yakni menyadari bahwa taun akan menimpanya kecuali telah digariskan untuknya. Jadi segala apapun itu musibah yang telah diri pribadi ataupun orang lain lakukan, apabila ada sebuah bencana ataupun hal-hal yang lain tidak di luar sangka-sangka yang menimpa diri kita, semuanya kita serahkan kepada Allah, bahwa adalah sebuah pembahasan kita atas dosa-dosa kita. Nah, dari hal ini sikap taun itu melahirkan sikap itu ya menyebabkan atau melahirkan sikap pesimisme yang melahirkan selalu melahirkan sikap keluh kesah ataupun perasaan keluh kesah, marah. Nah, atas takdir Allah, yakni tidak menerima dari segala apapun takdir Allah. Nah, adapun itu
dari segala takdir Allah itu mereka tidak menerima ataupun segala merasa kekurangan ataupun hal-hal lain yang seharusnya kita bersikap qanaah, merasa cukup ataupun ya bahwasannya segala apapun takdir kita bahwasanya tidak bisa menerima apapun. Serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ya. Dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel, ataupun adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiquhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, pemaparan dari pemateri sudah selesai. Apakah dari teman-teman peserta PKM ada yang ingin bertanya? Silakan pemateri.
Baik, saudara moderator, saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Ya, silahkan Saudara Fajar. Adapun mengenai tentang taun ataupun wabah dan jauh lainnya, nah dalam hadis Rasulullah itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nisa yang isinya an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha akhbaratina annaha satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'una fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaba yab'asallahu min ala wa yasha fa jalallahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abdi yaqdi ta'una fa yankasatu bil badahu sabara ya'lamu annahu la yasyabahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislan ajr syahida. Nah, yang artinya itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia mengabarkan kepada kami bahwasannya ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun. Lalu Rasulullah menjawab, pada zaman dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan kepada Allah. Yang dimaksud taun ini adalah sebuah wabah kan ya. Zaman dulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah pada siapa saja yang dikehendakinya, baik orang muslim atau orang-orang kafir dan Quraisy dan lain-lainnya. Tapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seorang hamba yang ketimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya. Nah, bahwasannya yang perintah. Nah, dari poin yang pertama ini, yakni saya jelaskan dulu. Ada 3 poin yang saya bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, taun ataupun wabah itu memang sudah ada sejak zaman Bani Israel. Ini yang biasa kita kenal dengan umat terdahulu. Nah, untuk poin yang kedua, yakni sebuah wabah ini adalah menjadi sebuah rahmat ataupun menjadi sebuah ujian bagi seorang orang yang beriman dalam menghadapi wabah tersebut. Ini menjadi sebuah rahmat. Nah, adapun untuk seorang kafir ataupun Quraisy yang lain itu menjadi sebuah ajab bagi mereka. Bedanya itu. Nah, untuk yang ketiga yakni solusi ataupun cara dari menghindari segala taun wabah. Nah, di sini pun dijelaskan bahwasannya tidak seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya ataupun di suatu tempat dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain menjadi ketentuan Allah. Nah, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi perintah lockdown ataupun perintah berdiam diri sekarang itu di rumah, yaitu atas hadis dari Aisyah yang tentang menjawab pertanyaan hadis dari Rasulullah tentang pertanyaan yang dia ajukan dari Siti Aisyah. Nah, adapun dari matinya orang-orang yang terkena wabah adalah sebuah syahid dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, bismillah, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mabtuna syahidan wal mata'una syahidan. Nah, artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah ia bersabda,
orang yang mati karena sakit perut dan orang yang tertimpa taun pun yang tertimpa taun adalah syahid. Hadis. Izin bertanya, Teh. Iya, silakan. Di tengah adanya huru-hara tentang munculnya virus baru sekarang ini, bagaimana cara kita menyikapi bahwa ini adalah bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak sedikit yang mengeluhkan hal ini. Terima kasih, Teh. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya, kami akan tampung dulu ya.